Selama ini saya hanya menjalani kehidupan saya sebagai muslim yang hanya sekedar hari-hari itu sholat, ya rutinitas biasa tanpa banyak sekali mendalami sampai ke ilmu ma'rifatnya. Dan beberapa kali juga saya ikut kajian. Dan sempat juga saya agnostik, kembali lagi cari saya kemana-mana gitu, cari kebenaran. Sebelumnya itu saya cari, saya mau bersandar kepada Tuhan yang benar. Gitu. Tapi saya tidak menemukan pengertian akan sandaran hidup saya gitu, karena ini sebenarnya dari kecil ya. Saya berpikir keras ketika orang tua saya meninggal. Pertama itu sekali waktu saya kecil bapak saya meninggal. Kenapa saya bersedih? Ada banyak pertanyaan. Kenapa saya harus ditinggalkan? Saya merasa kehidupan ini tuh tidak adil gitu bagi saya gitu, seorang anak kecil yang harus ditinggalkan bapaknya gitu kan. Nah lalu tidak lama awal 2019 akhir 2019 waktu masa-masa COVID, lagi-lagi ada cobaan lagi, ibu saya meninggalkan saya. Jadi saya itu lama sekali jadinya yatim piatu. Sudah pertama yatim itu panjang sekali dan akhirnya yatim piatu. Di situ saya mulai terguncang di situ. Saya nggak punya pegangan, terus saya juga kayak hilang harapan gitu kan. Mau kemana abis ini gitu. Dan saya awalnya itu yang sibuk bekerja, hanya apa ya, kalau kita bilang menjalani hidup seperti layaknya orang biasa ya, mencari uang masa depan, cari uang masa depan gitu, tanpa kita ternyata perlu sesuatu. Begitu kerja pulang kayak ada yang kosong gitu. Apa yang saya butuhkan? Di situ saya mencari, saya butuh Tuhan, Tuhan yang benar, yang bisa membuat saya benar-benar damai dan menerima kodrat saya yang yatim piatu ini. Ketika saya bertanya kepada setiap guru yang saya temui ya, dari berbagai agama, saya hanya menanya, kenapa manusia harus mati? Dan kalau di dalam agama saya yang sebelumnya, memang fitrahnya manusia itu hidup untuk mati. Hidup mati gitu. Itu sudah ditentukan dari sejauh yang saya ketahui gitu. Dan saya cari lagi nih di agama yang sekarang saya convert ya. Ternyata ada lagi jawaban yang lebih kena dan lebih pas gitu. Ternyata manusia ini memang diciptakan bukan untuk mati. Akhirnya pertanyaan saya yang sebelumnya, kenapa manusia harus mati? Kejawab di sini. Nah itu saya dapatkan jawabannya dari Episkop Daniel Biantoro, guru saya. Nah hanya beliau yang bisa dapat menjawab pertanyaan saya yang dari kecil ini, sejak saya ditinggal orang tua saya. Nah ketika jawabannya Romo itu, sebenarnya manusia itu tidak diciptakan untuk mati. Makanya ketika kamu bersedih kehilangan seorang, kamu mengenang kekekalan itu di dalam setiap Romo gitu. Nah dari situ saya langsung, wah ini ternyata alasannya. Tapi tunggu dulu kata Romo, Tuhan sudah siapkan sesuatu yang luar biasa untuk kamu itu kembali kepada fitrahmu. Karena Kristus Yesus itu telah diutus oleh Sang Bapa untuk menyelamatkan siapa saja yang percaya kepadanya. Jadi dari situlah pengharapan saya itu timbul lagi. Tadinya saya kira ya udah hidup mau mati, bahkan saya berkali-kali itu karena putus asa tadi gitu kan. Apa sih yang saya hidup ini, yang saya jalan ini hanya rutinitas biasa, kerja pulang kosong gitu. Nggak ada yang mau saya yang saya kejar gitu. Dan setelah tahu iman kekristenan itu seperti apa dalamnya dari episkop yang saya kenal itu, di situ saya mulai mengerti. Ternyata Tuhan hidup untuk saya dan saya harusnya hidup untuk Tuhan. Tadinya saya hidup untuk diri saya hidup untuk mati, itu dari pandangan saya sebelumnya, dan ternyata sekarang oleh kasih karunia Allah saya diciptakan, oleh kasih karunia Allah juga saya diselamatkan. Dari situ. Itu momen yang paling berharga. Jadi pertanyaan saya selama ini terjawab di sini. Ini yang paling logis jawabannya. Kalau dulu kan ya bersyukur aja hidup. Nanti kalau udah waktunya mati ya memang itu kodrat kita gitu. Seperti yang sudah ditentukan. Tapi saya tidak puas dengan jawaban itu. Kenapa? Karena bagi saya gini Pak. Kalau Tuhan itu Maha Kasih, harusnya Dia menciptakan saya tidak untuk mati. Dan itu ternyata jawabannya ada gitu di iman Kristen ini. Dan dari situ saya memutuskan
ikut katekisasi, lalu saya benar-benar masuk Kristen. Sebelumnya saya udah mundur, maju, mundur, maju, mundur. Sempat ragu juga? Iya, karena apa ya, begitu memutuskan, saya harus ngeliat keluarga saya lagi. Saya maju, saya lihat lagi keluarga saya, itu terus. Jadi sekarang saya udah mantap. Gitu. Karena saya sudah berpengertian akan tujuan akhir hidup saya.